akan mengerjakan tugas perilaku konsumen. Nah, dengan ini memperkenalkan diri. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Hakim Fiandri dengan nomor NIM 24104181131. Saya Rangga Wawe dengan NIM 24104181189. Saya Efrain Rosino dengan NIM 24104181036. Dengan saya Enal 24. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang individu, kelompok atau organisasi dan semua aktivitas yang terkait dengan pemilihan, pembelian, penggunaan dan pembuangan barang jasa. Ide atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Definisi perilaku konsumen adalah interaksi dinamika yang muncul karena pemikiran, perasaan, tingkah laku pada masing-masing konsumen, target kelompok konsumen dan hubungan luas yang pasti berubah-ubah. Proses yang dicakup sebelum pembelian, mengenali kebutuhan, mencari informasi dan evaluasi alternatif. Saat pembelian, keputusan pembeli dan transaksi. Setelah pembelian, penggunaan evaluasi pasca pembelian, puasan atau ketidakpuasan dan pembuangan produk. Budaya ngopi sebagai ruang ketiga di Pontianak. Kopi bukan sekedar minuman, melainkan gaya hidup dan kebutuhan sosial. Kita bisa melihat dikotomi antara warung kopi tradisional seperti di Jalan Gajah Mada dan Jalan Tanjung Pura dengan kopi shop modern. Perilaku konsumen Pontianak cenderung setia pada warkop tertentu untuk berinteraksi sosial secara lama. Namun ada pergeseran pada segmen Gen Z yang mulai mencari estetika dan kenyamanan AC untuk bekerja ataupun mengerjakan tugas. Loyalitas konsumen di sini sangat dipengaruhi oleh rasa kekeluargaan dan harga yang merakyat. Strategi bundling kopi dengan cemilan lokal masih menjadi pemenang mutlak. Adopsi digital penyamit di pasar tradisional dan kuliner. Sebagai kota terpandang, Pontianak menunjukkan akselerasi digital yang menarik, terutama pasca pandemi. Meskipun pasar fisik seperti pasar Flamboyan masih ramai, konsumen kelas menengah di Pontianak kini sangat mengandalkan promo cashback dan QRIS atau dompet digital. Konsumen sangat sensitif terhadap harga. Mereka bersedia berpindah market chain demi selisih harga atau promo gratis ongkir di platform pesan antara makan. Jika bisnis kuliner di Pontianak tidak masuk ke ekosistem digital, mereka kehilangan segmen konsumen yang memprioritaskan kenyamanan. Setelah saya akan menjelaskan tentang fenomena local pride dan thrifting. Ada tren kuat di mana anak muda Pontianak mulai bangga menggunakan produk lokal. Namun di sisi lain budaya thrifting pakaian bekas di daerah seperti Jalan Dr. Sutomo tetap sangat kuat. Perilaku konsumen mencari eksklusivitas dengan harga terjangkau. Mereka ingin tampil berbeda tanpa harus membayar harga brand yang mahal. Wawasan ada peluang besar bagi brand lokal untuk masuk dengan strategi kualitas internasional, identitas lokal, narasi yang mengangkat unsur khas Pontianak seperti motif corak insang dalam produk modern sangat diminati. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu perilaku konsumen sebagai area interdisipliner. Mempelajari perilaku konsumen sangat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Ilmu ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi menarik konsep dan teori dari berbagai disiplin, yaitu yang pertama psikologi.
memahami motivasi, persepsi pembelajaran, dan sikap konsumen secara individu. Sosiologi, memahami pengaruh kelompok, keluarga, dan kelas sosial. Kemudian antropologi, memahami budaya dan subbudaya dan nilai-nilai. Yang kemudian ada ekonomi, memahami bagaimana konsumen mengalokasikan sumber daya, uang, waktu, tenaga, dan membuat keputusan rasional. Yang terakhir, pentingnya kombinasi disiplin ini memberikan pemahaman yang holistik tentang mengapa konsumen bertindak seperti yang mereka lakukan. Baik, kita melanjutkan yang ketiga, peran internet dan teknologi. Internet dan teknologi telah merevolusi proses pembelian dan pengajuan, meningkatkan efisiensi dan jangkauan transaksi pemasaran. Peran utama internet dan teknologi, perdagangan elektronik memungkinkan transaksi terjadi kapan saja dan di mana saja. Jangkauan pasar lebih luas, yang berkembang memungkinkan bisnis kecil menjangkau pasar global. Fungsi personalisasi teknologi seperti big data dan AI memungkinkan penawaran dan iklan yang sangat profesional berdasarkan riwayat perilaku konsumen. Baik, kesimpulannya adalah perilaku konsumen adalah studi kritis yang mencakup proses pengambilan keputusan konsumen dari A sampai Z. Sifatnya interdisipliner, yang yaitu dalam kurung psikologi, sosiologi, dan lain-lain, menjadikannya bidang yang kaya dan mendalam. Internet dan teknologi adalah pendorong utama yang mengubah dinamika pemasaran, menciptakan efisien jangkauan global dan personalisasi transaksi.